Tidak kunjung hadir pemirsa, KPK melayangkan surat pemanggilan kedua pada Gubernur Papua Lukas NMB. Ya, RUU Perlindungan Data Pribadi disahkan, Kemenkominfo mengawasi tata kelola data pribadi. Pemerintah tegaskan tidak akan menghapus golongan listrik subsidi 450 volt ampere. Selamat sore, halo dan juga apa kabar pemirsa? Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah resmi disahkan oleh pemerintah. Tapi sejumlah pasal dinilai mengandung unsur pasal karet yang berpotensi menjerat individu atau korporat. Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan MNC News Now. Ya, pemirsa, ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi, KPK rencananya akan melayangkan panggilan kedua kepada Gubernur Papua Lukas NMB. Lukas NMB belum pernah memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa. Sementara rumah Lukas di Jayapura, Papua dijaga oleh massa pendukungnya. Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, Gubernur Papua Lukas NMB belum juga mendatangi lembaga anti rasuah meski panggilan pertama sudah dilayangkan. KPK akan melayangkan kembali surat panggilan kedua kepada Lukas NMB untuk datang minggu depan. KPK memastikan proses penyidikan kasus dugaan korupsi Gubernur Papua ini masih terus dilakukan, termasuk mendalami hasil analisis PPATK. Sebelumnya PPATK telah membekukan rekening Lukas di 11 penyedia jasa keuangan dengan total 71 miliar rupiah. Dari analisis PPATK ditemukan setoran tunai ke kasino judi setengah triliun rupiah serta pembelian jam tangan senilai 550 juta rupiah. Pemanggilan yang bersangkutan, LE, ini baru satu kali sebagai tersangka. Nanti mudah-mudahan di minggu ini akan dilayangkan untuk panggilan minggu berikutnya. Ya, itu kewajiban kita untuk melakukan pemanggilan atau melanjutkan proses penyidikan yang sudah kita lakukan. Sementara itu, rumah pribadi Gubernur Papua Lukas NMB di kawasan Koya Tengah, Jayapura, Papua dijaga massa pendukungnya. Massa bahkan memeriksa setiap kendaraan yang melintas maupun yang hendak menuju rumah Lukas NMB. Mereka bahkan tidak mengizinkan Lukas NMB keluar dari rumahnya lantaran khawatir akan ditangkap. Massa pendukung menolak penetapan tersangka terhadap Lukas NMB. Bahkan pada Selasa, massa pendukung menggelar aksi di kota Jayapura. Dari Jakarta dan Jayapura, Papua, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, KPK juga telah menyatakan mengantongi bukti dan informasi dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari Gubernur Papua Lukas NMB melalui judi kasino di Singapura. Ya, pihak KPK saat ini telah mengantongi nama yang diduga membantu Lukas NMB menyamarkan hasil korupsinya melalui judi kasino. Lembaga anti rasuah tersebut juga akan berkoordinasi dengan otoritas Singapura untuk memeriksa pihak-pihak terkait. Sementara itu, pihak PPATK menyatakan telah memblokir rekening Gubernur Lukas NMB senilai 71 miliar rupiah di 11 penyedia jasa keuangan. Pemirsa, terkait perkembangan kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas NMB, kita telah terhubung dengan Yasmin Atania di Gedung KPK Jakarta. Yasmin, selamat sore. Kapan rencananya KPK akan melayangkan pemanggilan kedua untuk Lukas NMB? Baik, selamat sore Fani dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengirimkan surat pemanggilan kedua terhadap Gubernur Papua Lukas NMB, yang mana tadi sudah dikonfirmasi oleh pihak kuasa hukum dari Lukas NMB bahwasanya kliennya telah menerima surat pemanggilan kedua yang akan berlangsung pada Senin pekan depan, tepatnya 26 September 2022. Namun tadi dari pihak kuasa hukum pun menginformasikan kemungkinan Lukas NMB tidak dapat hadir dikarenakan masih dalam kondisi sakit.
Dan sebelumnya juga pada tanggal 12 September, Lukas NMB ini tidak dapat memenuhi panggilan KPK di Makobrimob Papua dengan alasan sakit. Adapun kuasa hukumnya tadi menambahkan bahwa untuk saat ini Lukas sedang menderita stroke yang kedua kali, kemudian ada juga sakit gula dan juga ginjal. Dan pertanggal 5 September kemarin pun dari Lukas NMB inilah telah ditetapkan sebagai tersangka, dan dari pihak PPATK juga menginformasikan kepada KPK telah melakukan penyelidikan begitu ya per tahun 2017 hingga saat ini ada sebanyak 12 hasil analisis kepada KPK terkait dengan Lukas NMB ini, dan terkait dengan kasusnya pun bervariasi, adanya setoran tunai ataupun setoran dari pihak lain begitu. Salah satunya yang paling menarik perhatian ini adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino senilai 55 juta US dollar atau sekitar 560 miliar. Terkait dengan pemanggilan kedua terhadap terhadap Gubernur Papua ini, kami masih terus menanyakan atau mengkonfirmasi kepada pihak kuasa hukum, karena dari kuasa hukum sendiri menginformasikan ini untuk kedatangannya apakah dapat memenuhi panggilan KPK di Gedung Merah Putih pada tanggal 26 September nanti, melihat dari situasi atau kondisi kesehatan dari Gubernur Papua Lukas NMB. Fani. Baik, terima kasih Yasmin Atania melaporkan dari Gedung KPK Jakarta. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, sudah lebih dari 2 pekan ditetapkan sebagai tersangka. Gubernur Papua Lukas NMB hingga kini masih belum diperiksa oleh KPK. KPK menyatakan tidak akan menjemput paksa Lukas NMB karena mempertimbangkan situasi di Papua yang diketahui saat ini memanas. Sudah lebih dari 2 pekan ditetapkan sebagai tersangka, Gubernur Papua Lukas NMB sampai saat ini masih belum dapat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Kediaman pribadi Lukas NMB di Kota Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua kini dijaga ketat oleh massa pendukungnya. Mereka juga melarang orang nomor 1 di Papua itu keluar rumah karena khawatir akan ditangkap oleh KPK. Massa pendukung Lukas NMB kemarin juga menggelar unjuk rasa menolak penetapan Gubernur Papua sebagai tersangka kasus korupsi. Massa bergerak dari sejumlah titik, di antaranya daerah Sentani, Expo Waena, Abepura, Angkasa, dan daerah Yapis berkumpul di Taman Ambi, Kota Jayapura. Dampak unjuk rasa situasi di Kota Jayapura terpantau lengang. Hampir seluruh ruko dan pertokoan memilih tutup karena khawatir terjadi kericuhan. Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan tidak ada kriminalisasi ataupun rekayasa politik dalam penetapan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka korupsi. KPK berharap Lukas NMB kooperatif dan bersedia memenuhi panggilan pemeriksaan. KPK berharap tersangka dapat kooperatif memenuhi panggilan dari tim penyidik KPK sehingga dapat menyampaikan hak-haknya langsung di hadapan tim penyidik KPK. Perlu kami tegaskan, proses penyidikan yang KPK lakukan ini telah memenuhi proses hukum, sehingga hak-hak dari tersangka pun kami pastikan juga diberikan sesuai dengan ketentuan. Gubernur Papua Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 5 September 2022 karena dugaan korupsi. Lukas sempat dipanggil KPK untuk diperiksa di Makobrimob Polda Papua pada hari Senin lalu, namun tidak hadir dengan alasan sakit. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di MNC News Now. Kami akan segera kembali sesaat lagi.